Untuk membahas terkait kontroversi kemudian yang muncul setelah adanya tuntutan jaksa terhadap pelaku penyerangan air keras atau penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ini yang dianggap kemudian terlalu ringan tuntutan dari jaksa penuntut umum, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada pakar hukum pidana Heri Firmansyah, kemudian anggota Komisi Kejaksaan Ibnu Masjah, dan juga mantan komisioner KPK Bapak Muhammad Yasin. Selamat pagi semuanya, Bang Heri, Pak Ibnu, dan Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya dan minal aidin wal faizin dari saya secara pribadi juga. Sudah lama nggak ketemu Pak Yasin, Pak Heri, dan baru kali ini ketemu Pak Ibnu. Terima kasih untuk waktunya. Ya, saya ke saya ke Pak Ibnu sebentar sebagai anggota Komisi Kejaksaan. Kita ngobrol saja di tengah memang persidangan masih berlanjut. Kita mungkin tidak perlu mengomentari terlalu banyak, tapi ada beberapa pertanyaan Pak Ibnu berkaitan dengan jaksa penuntut umum yang tuntutannya menurut publik kita lihat nih di para netizen di media sosial menganggap terlalu ringan, hanya 1 tahun untuk penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Orang kemudian menyebutnya ini persidangan dagelan. Menurut Anda Pak Ibnu? Ya, terima kasih Pak Bayu. Jadi memang pertama-tama ini barangkali hanya sekedar pengulangan daripada pernyataan komisi ya, yang sempat kami utarakan sebelumnya di beberapa media, bahwa memang Komisi Kejaksaan ini dapat merasakan kecewaan dan juga mungkin emosi terhadap adanya putusan dari perkara penyiraman air keras atau air aki, itulah mungkin itu bisa menjadi masih kita telusuri ya. Yang jelas tuntutan tersebut memang kita rasakan tidak merepresentasikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu pertama-tama. Dan yang kedua memang pasca laksanakannya putusan terhadap perkara akuo, Komisi Kejaksaan concern terus mengikuti perkembangan informasi yang mengalir maupun bergulir di media massa. Dan itu juga menjadi salah satu daripada rujukan Komisi Kejaksaan untuk melakukan tindak lanjut terhadap adanya informasi tersebut. Karena informasi ini merupakan salah satu bagian dari laporan pengaduan masyarakat. Jadi yang jelas kita sudah memutuskan untuk melakukan tindak lanjut terhadap adanya dugaan pelanggaran kinerja, adanya dugaan pelanggaran terhadap kode perilaku maupun hingga pada pelanggaran peraturan perundang-undangan. Oke, jadi ini nanti selama persidangan sudah bisa ada teguran begitu Komisi Kejaksaan kepada kolega-kolega jaksa-jaksa penuntut umum, misalnya dalam persidangan kasus Novel Baswedan. Karena publik mempertanyakan sepertinya Novel Baswedan sendiri sebagai korban menyatakan saya ini sepertinya tidak dibantu oleh jaksa penuntut umum. Kata-kata misalnya seperti ini kan kemudian jadi muncul kepada publik Pak Ibnu. Saya bacakan sedikit cuplikannya dari beberapa berita online yang mengutip apa yang terjadi di persidangan. Jaksa penuntut umum mengatakan hal seperti ini misalnya kalimatnya, bahwa dalam fakta persidangan terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke Novel Baswedan ke badan, namun mengenai kepala korban. Ini kemudian menjadi bulan-bulanan begitu. Jaksa penuntut umum, saya mungkin penonton film Hollywood begitu Pak Ibnu ya. Di dalam film saja jaksa penuntut umum itu mencecar terdakwa, mencari setiap kesalahan terdakwa untuk memperberat hukuman. Di sini dalam fakta persidangan faktual, kok sepertinya jaksa penuntut umum seperti membela terdakwa? Kan jadi pertanyaan. Hal semacam ini bisa segera disampaikankah kepada para jaksa penuntut umum dalam persidangan yang masih berlangsung Pak Ibnu? Ya, kami yang jelas mencermati dan mempelajari seluruh aspek yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran kinerja itu ya. Kita mempelajari tentu faktor-faktor yang mempengaruhi dari tuntutan yang dijatuhkan kepada para terdakwa ini juga tentu kami pelajari dan kami amati dan kami cermati. Nah, tetapi juga
seperti sempat disampaikan oleh Komisi Kejaksaan dalam beberapa pernyataannya terdahulu bahwa dalam pasal 13 Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2011 ada norma yang mengatur bahwa di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Komisi Kejaksaan tidak boleh mengganggu tugas kedinasan dan juga kemandirian jaksa dalam melakukan proses penuntutan. Itu ada penafsiran seperti itu. Jadi kita juga sangat berhati-hati untuk sampai sejauh mana tugas kita jangan sampai untuk mempengaruhi atau mengganggu tugas kejaksaan dalam hal melakukan penuntutan. Baik, tapi bahwa Komisi Kejaksaan melihat hal ini dan merasakan hal ini bagi kami juga sudah tenang dan mudah-mudahan ini ada tindak lanjutnya. Saya pindah dulu Pak Ibnu ke Bang Heri. Anda melihatnya seperti apa ini Bang Heri Firmansyah? Melihat tuntutan terutama yang kemudian banyak mengundang kontroversi atau kontra lah dari publik. Hanya 1 tahun penjara begitu untuk apa yang kemudian kita lihat terjadi pada seorang Novel Baswedan, kehilangan salah satu matanya. Bang Heri? Ya, kalau kita perhatikan malah lebih awal ya Mas Bayu ya. Perkara ini kan dari 2017 ya. Betul. 11 April 2017, kemudian disidangkan 19 Maret 2020. Dan hampir 2,5 tahun itu vakum. Jadi perkara ini sudah menjadi perhatian yang tidak terbantahkan di ruang publik gitu, sehingga atensi publik terhadap perkara ini begitu luar biasa. Bukan hanya karena perkara ini menyoal terkait dengan Novel Baswedan, seorang yang adalah sehari-harinya penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi lebih jauh lagi sebenarnya ketika kita melihat fakta-fakta persidangan yang kemudian akhirnya hadir tuntutan 1 tahun ini dianggap oleh publik menciderai rasa keadilan masyarakat. Jangan-jangan orang beranggapan ini sesuatu yang prosedural saja dilakukan tanpa kemudian melihat lebih jauh siapa kemudian mungkin saja aktor intelektual dan sebagainya yang diharapkan publik bisa kemudian ditemukan. Dalam praktiknya memang sudah dibentuk tim pakar, bahkan tim macam-macam untuk kemudian perkara ini bisa naik. Ini kan dari awal udah mengandung banyak pertanyaan, apalagi ketika dikatakan ini tidak sengaja. Dalam konteks kesalahan, memang peranan kesalahan itu sangat penting Mas Bayu dalam suatu tindak pidana. Kalau kita lihat dengan dakwaan jaksa, pasal 353, 351, dan 355 sebagai dakwaan primer, itu kan ancaman pidananya sampai 12 tahun. Ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun penjara. Mengapa hanya tuntutannya 1 tahun? Nah, publik jadi beranggapan jangan-jangan memang dari awal sangat-sangat lemah perkara ini dinaikkan. Sehingga bahkan publik sekarang sudah mulai berpikir, ya kalau memang orang itu tidak bersalah ya dibebaskan saja. Karena daripada menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah. Walaupun di fakta persidangan terdakwa mengakui bahwa sudah melakukan perbuatan tersebut dan meminta maaf. Tapi yang menarik adalah kalau kita mengatakan kesalahan ini adalah dilakukan dengan sengaja atau tidak, Mas Bayu. Sehingga kita bisa lebih jauh lagi menggali apakah sudah tepat, kemudian 1 tahun atau bahkan berapa tahun gitu untuk perkara semacam ini. Karena kalau kita dari faktor kesengajaan itu kan dikatakan tidak sengaja, hanya ingin memberikan pelajaran saja. Penyiraman air keras yang dilakukan bahkan tadi masih juga debatable apakah air keras atau air aki dan lain sebagainya. Itu ke muka Pak Novel Baswedan, apakah itu sengaja atau tidak? Nah ini kan jadi persoalan. Kalau dalam konteks teori ada teori kehendak, will and advantage, dan kemudian teori membayangkan atau pengetahuan. Forcing theory. Di situ dikatakan bahwa kita tidak akan bisa menghendaki akibat, Mas Bayu. Tapi menginginkan bisa. Jadi mungkin saja serangan yang dilakukan itu memang tidak sengaja ke muka, tapi ya faktanya tidak ke muka begitu kan? Misalnya atau ke badan atau sebaliknya. Tapi yang pada faktanya adalah itu sudah terjadi penyerangan dengan kronologi misalnya ditunggu di waktu subuh hari di mana pada saat itu memang orang bilang kan bangun subuh saja orang niat kan Bang Heri. Jadi itu kan sebetulnya sudah menunjukkan bahwa ini ada niatan begitu dan menunggu dan lain-lain. Salah satu fakta yang kemudian akhirnya menjadi sulit adalah ketika membawa air keras itu dari awal.
Bahkan opini-opini bermunculan memunculkan pasal yang lebih berat lagi. Ya. Jadi menurut Anda ini harusnya lebih berat tuntutannya? Kalau kita melihat dari dakwaan yang diajukan, dakwaan subsidiaritas maupun dari dakwaan primer pertama pasal 355 yang ancaman pidananya adalah 12 tahun penjara. Ya. Rasanya publik memang agak sulit menerima. Kalau kita bandingkan lagi Mas Bayu beberapa perkara lain tentang penyiraman air keras yang dihukum dengan dituntut dengan maksimal bahkan sampai pada putusan maksimal. Ini tentunya menjadi satu hal yang kontraproduktif begitu. Ini memang letak kelemahan dari hukum kita, harus kita akui bahwa ketika kita bicara tentang rasio disedendi putusan nantinya di akhir, itu kan memang variatif hasilnya ada. Jadi apapun itu soal masalah ancaman pidana, masalah waktu yang kemudian dimunculkan berapa lama, itu memang masih perdebatan publik. Berapa lama yang tepat untuk tindak pidana seperti ini? Karena kita tidak menganut satu paham tentang terkait salah satu jurisprudensi yang dapat diterima secara keseluruhan begitu. Baik, Bang Heri, saya tahan dulu di situ komentar Anda untuk makin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Bang Heri. Kasus penyiraman air keras yang lain terhadap Eka Puji Rahayu yang dilakukan oleh suaminya Juni 2018 di Bengkulu. Pelakunya dihukum hingga 8 tahun penjara. Kalau kita membandingkan misalnya hal-hal semacam ini. Saya pindah dulu ke Pak Yasin. Pak Yasin, ini sekarang gambaran besarnya. Orang berharap pada kasus Novel Baswedan ini bisa selesai seterang-terangnya. Ini penyidik senior yang selama ini memerangi korupsi. Tidak boleh ada orang yang bermain-main terhadap petugas hukum untuk korupsi. Kan seharusnya seperti itu. Tapi kita harus melihat dramanya sampai ke sidang kali ini begitu lama. Dari mulai sketsa dan segala sesuatu yang dilakukan oleh kepolisian. Ketika persidangan ini menjadi harapan, kemudian hal-hal semacam ini muncul begitu. Pak Yasin, ini sesuatu yang Anda lihat akan menjadi terang benderang, menjadi penyemangat lagi bagi para pejuang anti korupsi Indonesia, atau seperti apa persidangan yang sedang berjalan, Pak Yasin? Ya, kalau menurut saya ini jadi peristiwa yang banyak kejanggalan ini akan bukan memberikan penyemangat kepada para penegak hukum yang khususnya adalah penegakan hukum di kasus korupsi, tapi justru sebaliknya. Jadi kalau yang sudah melaksanakan tugas yang baik saja kemudian didiskreditkan, kemudian juga dikriminalisasikan, sekarang di proses hukumnya banyak kejanggalan, bagaimana yang tadi disampaikan oleh Bung Heri Firmansyah tadi, saya kira sangat memalukan dan menimbulkan public distrust yang sangat kuat. Jadi kepercayaan publik ini kan dinilai dari berbagai rentetan peristiwa yang menambah itu public distrust-nya itu semakin luas. Belum lama telah undang-undang untuk pemberantasan korupsinya juga diganjal dengan proses. Artinya itu proses untuk penegakan hukumnya dibikin rumit, prosedural, dan akhirnya juga lemah betul untuk pemberantasan korupsi. Dan nantinya ke depan tuh orang-orang di KPK itu menjadi tidak bersemangat seperti periode-periode sebelumnya, karena dengan mudahnya dikriminalisasikan seperti kasus Novel ini. Jadi diincar orang-orang yang punya prestasi dalam penegakan hukum, kasus korupsi, itu justru diincar. Apakah yang lain tidak takut? Nanti pada waktu misalnya ini dibikin cacat. Kalau mati masih mending ya. Ini mungkin cacat seumur hidup matanya, seperti yang satu tidak berfungsi. Nah, kasus-kasus sebelumnya juga ada, tapi ini kan tidak dikaitkan dengan kasus korupsi ya, kecelakaan di pinggir jalan, ditabrak, kakinya putus. Nah, ini justru kasus-kasus semacam ini tidak dikaitkan dengan peran dari Novel Baswedan di dalam penegakan hukum, yang dia berada di lembaga negara yang tugasnya adalah melakukan pemberantasan korupsi. Tidak ada kaitannya. Ini adalah kasus penganiayaan murni, ini kan luar biasa. Jadi masyarakat yang sudah mulai melek hukum ini jangan dibohongin terus-terusan. Jadi jangan dibohongin terus-terusan itu maksudnya itu ada skenario penegakan hukum, prosesnya dari penyidikan sampai kepada penuntutan ini janggal semua.
dan sudah dipotret oleh rekan-rekan media itu kejanggalan-kejanggalan poin demi poinnya itu sudah dibaca oleh masyarakat seluruh Indonesia. Ini saya kira hubungan antar kelembagaan, Presiden sebagai kepala negara dengan lembaga tinggi negara yang lainnya seperti MA, adalah the last resort di dalam penegakan hukum, the last resort of justice. Ini harus berbicara masalah. Kalau tidak, ini menambah tuh katakanlah statement-statement yang menjadikan terakumulasi bagaimana ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sekarang ini. Ya. Itu Bung Bayu. Baik, ya. Kita jeda dulu, nanti saya akan lebih perjelas lagi kemudian apa yang kemudian bisa kita harapkan dari persidangan yang memang masih berlangsung. Sementara persidangan berlangsung sebetulnya kita tidak boleh untuk berkomentar terlalu jauh sebetulnya, tetapi kontroversi yang terjadi ini mengundang banyak pertanyaan, mudah-mudahan bisa membuat kita mengerti wawasan lebih jauh mengenai hal ini. Tapi kita akan lebih lanjut, apakah masih ada harapan terhadap pengadilan yang masih berlangsung ini terhadap 2 terdakwa terhadap penyerangan kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Setelah jeda, kami akan tanyakan ini kepada para narasumber kami. Kami segera kembali.